Tsunami besar, tornado yang merusak, meteorit raksasa, gempa bumi yang menghancurkan. Harus punya asuransi nih. Tapi semuanya itu hanyalah bencana alam kecil dibandingkan letusan gunung berapi. Beberapa gunung berapi bisa menghancurkan seluruh kota, seperti yang terjadi pada Pompeii atau pulau-pulau di Samudera Pasifik. Tapi ada jenis letusan berbahaya yang mampu menghancurkan seluruh kehidupan di planet ini. Letusan ini disebut basal banjir. Tapi pertama-tama, mari kita cari tahu apa itu gunung berapi. Sungai-sungai logam cair panas dan batuan pijar mengalir jauh di dalam planet kita. Semakin dalam, semakin panas pula suhunya. Sumber massa panas ini adalah mantel bumi, yang merupakan lapisan tengah bumi yang terletak di antara bagian inti dan kerak bumi. Aliran panas ini disebut magma dan mengalir ke segala penjuru. Tapi kita tidak merasakan panasnya karena lapisan kerak planet yang tebal. Magma lebih ringan daripada kerak bumi, sehingga selalu berusaha keluar ke permukaan. Dan di beberapa tempat, upaya itu berhasil. Di titik pertemuan lempeng tektonik, magma memercik keluar ketika satu lempeng bergerak di bawah lempeng yang lebih tebal. Ketika mencapai permukaan, magma akan menjadi lava. Zat ini membakar tanah di sekitarnya dan mendingin dengan cepat. Lava mengeras dan membentuk lapisan batuan baru. Percikan magma berikutnya jatuh di atas lapisan ini. Dengan demikian, terbentuklah gunung selapis demi selapis selama jutaan tahun. Dan di mulutnya, patahan lempeng tektonik memercikkan magma. Gunung ini disebut gunung berapi. Gunung berapi memuntahkan lava dan abu ke langit, lalu tidur dan terbangun lagi saat terjadi aktivitas seismik. Sekarang bayangkan beberapa gunung berapi raksasa mulai memuntahkan magma dalam jumlah tak terbatas. Semburan itu tidak berhenti dan menutupi seluruh benua. Ini adalah basal banjir. Dan suatu hari, hal itu benar-benar terjadi. Sekitar 252 juta tahun lalu, di bagian utara planet kita, magma dalam jumlah besar menumpuk di bawah kerak bumi. Triliunan ton batuan panas terkonsentrasi di satu tempat di wilayah sangat luas. Dan perlahan, energi panas ini mulai merembes keluar dari dalam tanah. Gas panas mulai keluar di berbagai tempat di wilayah ini. Tanah berguncang tanpa henti, dan kerak bumi terangkat puluhan meter. Semua itu menandakan bencana besar akan segera terjadi. Dan kemudian, pada suatu titik, magma mulai keluar. Pancuran cairan panas menyembur dari dalam tanah. Kamu tahu geysir yang ada di Islandia? Bayangkan hal yang sama, tapi puluhan kali lebih tinggi dan menyemburkan lava panas serta abu, alih-alih air dan uap. Semburan abu dan lava begitu kuat hingga mencapai awan. Di bawah kerak bumi ada gelembung magma raksasa, dan magma itu menyemburkan cairan membara karena tekanan batuan dan tanah. Retakannya semakin besar, magma mengalir ke segala penjuru. Magma itu mulai memenuhi seluruh benua bagian utara. Banjir lava menyebar semakin luas. Aliran batuan cair seakan tak ada habisnya. Lapisan-lapisan batuan basal cair saling tumpang tindih satu sama lain, membentuk tsunami lava raksasa setinggi 50 meter. Lava terus mengalir keluar dari dalam tanah selama ratusan ribu tahun, membanjiri hutan, sungai, danau, dan padang rumput. Pada saat yang sama, miliaran ton abu vulkanik naik ke langit, yang bisa menyebabkan musim dingin vulkanik karena sulfur dioksida dalam abu memantulkan sinar matahari. Hal ini mungkin menurunkan suhu di bumi hingga beberapa derajat. Kemudian, debu dan abu mungkin memadat dan membentuk awan raksasa yang menyirami permukaan tanah dengan hujan asam beracun. Setelah itu, lava yang mendingin membentuk perisai tebal raksasa yang mencegah magma merembes keluar dari kolam panas yang tak berujung. Bencana global pun berakhir, tapi hanya untuk sementara waktu. Triliunan ton magma masih mengalir di bawah lapisan tebal basal padat. Sungai-sungai membara tidak bisa mencapai permukaan dan akhirnya menyebar ke samping. Sebagai dampak dari perluasan ini, terbentuklah jaringan-jaringan besar di bawah batuan tebal. Jaringan itu menjalar ke berbagai arah seperti jaring laba-laba dan memanaskan kerak bumi. Gas-gas mulai keluar lagi dari bawah permukaan tanah. Semakin banyak energi yang terakumulasi di sana, hingga terjadi ledakan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Selain magma, karbon dioksida dan abu juga keluar ke permukaan. Material tersebut memenuhi atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca. Suhu di seluruh planet meningkat beberapa derajat. Semburan ini juga memicu bencana lain yang bermula di lautan. Di dasar laut, terdapat endapan metana, gas yang mudah meledak.
Di bawah air sedingin es, metana membeku dan tidak berbahaya. Tapi efek rumah kaca di lapisan atmosfer menghangatkan seluruh lautan. Jutaan ton metana mulai naik ke permukaan. Gas ini lebih berbahaya dari karbon dioksida. Oleh karena itu, ketika mencapai atmosfer, suhu di bumi kembali meningkat. Seluruh dunia berubah menjadi sauna yang panas. Di tempat-tempat yang sebelumnya sejuk dan lembab, suhunya mencapai suhu Sahara saat ini. Tentu saja, sebagian besar hewan dan serangga tidak mampu bertahan dari bencana tersebut. Namun, kehidupan di lautan mengalami kerusakan jauh lebih parah. Panas dan metana mengurangi jumlah oksigen di lautan. Ikan dan biota laut lainnya tidak sanggup bertahan dalam kondisi seperti itu. Masalah baru muncul ketika bakteri anaerob mulai berkembang biak di air yang tidak mengandung oksigen. Mereka mengisap metana dan karbon dioksida serta melepaskan hidrogen sulfida, zat beracun yang semakin meracuni air. Sekitar 75% hewan darat dan 95% penghuni lautan pun punah. Meletusnya basal banjir ini merupakan satu-satunya bencana dalam sejarah planet ini yang memusnahkan hampir seluruh flora dan mengurangi populasi serangga secara signifikan. Beberapa spesies hewan yang paling tangguh berhasil bertahan hidup dalam kondisi ini. Planet ini butuh waktu sekitar 10 juta tahun untuk pulih sepenuhnya. Setelah itu, evolusi memulai proses baru untuk menumbuhkan kehidupan. Ada kabar baik dan buruk nih. Kabar buruknya, basal banjir akan terjadi lagi dan tidak kalah dahsyatnya dengan 252 juta tahun lalu. Kabar baiknya adalah itu akan terjadi dalam ratusan juta tahun lagi. Tapi saat itu terjadi, umat manusia harus sudah siap. Bencana ini akan dimulai dari dasar laut. Pertama, semburan lava setinggi berkilo-kilometer akan mulai mendidihkan air dan melepaskan sulfur dioksida ke atmosfer serta memantulkan sinar matahari. Bersama dengan abu dan magma, sebagian besar uap air akan naik ke udara. Hewan ternak tidak akan selamat dan manusia akan mengalami masalah pernapasan. Hujan asam dan meningkatnya kelembapan akibat menguapnya air laut akan menyebabkan korosi pada bangunan. Seluruh penerbangan akan dibatalkan. Orang-orang harus memakai masker gas. Banyak hewan tidak akan sanggup menghadapi letusan ini, tapi manusia akan beradaptasi dengan cepat. Tapi kemudian, letusan-letusan lain akan menyusul, dan bencana yang tak berujung ini akan segera menguras sumber daya manusia. Tanaman dan pepohonan tidak akan pulih dengan cepat, dan produksi oksigen akan berkurang secara signifikan. Semoga saja saat itu umat manusia sudah berhasil mendiami planet-planet lain, termasuk yang berada di luar tata surya. Nah, mari kita kembali ke masa sekarang. Sekitar 70% aktivitas seismik yang berkaitan dengan gunung berapi terjadi di bawah air. Jadi mari kita lihat seperti apa aktivitas gunung berapi di dasar laut. Air, seperti halnya daratan, berada di atas lempeng tektonik. Oleh karena itu, jika strukturnya patah pada titik pertemuan lempeng, magma akan merembes melaluinya. Tapi tidak seperti gunung berapi di darat, lava di sini tidak menyebar ke berbagai arah, membakar semua yang ditemuinya. Lava ini membeku di bawah tekanan air yang dingin. Gunung berapi bawah laut bisa meletus dalam waktu lama disertai jeda di sela-sela letusannya. Magma menutupi dasar laut. Setelah ratusan atau ribuan tahun, letusan baru dimulai dan lapisan batuan baru terbentuk di atas lapisan sebelumnya. Selama jutaan tahun, lapisan demi lapisan magma menumpuk tinggi. Dan kemudian, suatu hari, sebuah gunung berapi muncul dari dalam air. Magma memercik keluar dan menambah tingginya, dan terbentuklah sebuah pulau vulkanik yang luas. Kemudian, gunung berapi itu tertidur, dan kehidupan muncul di daratan yang baru terbentuk. Magma mengalir dari mantel planet, penuh dengan berbagai kandungan kimia. Campuran panas ini menyuburkan tanah dengan zat-zat yang berguna, dan dengan demikian, mendukung pertumbuhan tanaman dan pepohonan. Lalu, burung-burung dan hewan lain tiba di sana. Dan pulau vulkanik itu pun berubah menjadi sebuah surga. Kemudian, manusia datang dan membuka lahan di atas tanah surga untuk membangun area parkir serta waralaba restoran burger.